bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi terkait dengan karakteristik dan konsep jenis-jenis kewajiban lancar. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Joko Santoso dengan NIM 234442039. Selanjutnya ada Devi Purbosari dengan NIM 234442016. Selanjutnya ada Kaila Aurantania dengan NIM 234442029. Kewajiban lancar utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan, atau tergantung mana yang lebih panjang, dan dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Perusahaan yang memiliki kewajiban lancar lebih besar dari aset lancar berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan, karena ada kemungkinan perusahaan dengan kondisi seperti itu tidak akan dapat melunasi kewajiban yang segera harus dibayar. Utang wesel atau notes payable yaitu kewajiban yang ditukung dengan bukti tertulis secara formal dalam bentuk wesel atau promise. Wesel juga bisa dibuat dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Apabila jangka waktu wesel kurang dari 1 tahun, maka wesel tersebut digolongkan sebagai kewajiban lancar jangka pendek. Contoh wesel berbunga. Jurnal yang harus dibuat oleh CV Progo pada tanggal 1 Oktober 2012 adalah sebagai berikut. Dengan mendebit kas sebesar 10 juta dan mengkredit utang wesel sebesar 10 juta. Seandainya tahun buku CV Progo berakhir tanggal 31 Desember, maka tanggal tersebut perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Di sini beban bunganya didebet sebesar 300.000 dan mengkredit utang bunganya sebesar 300.000. Berbunga yaitu wesel yang tidak secara eksplisit menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. Bunga wesel adalah selisih antara jumlah yang dibayar pada tanggal jatuh tempo dengan jumlah pinjaman pada wesel ditandatangani. Oleh karenanya, peminjam akan menerima kas sebesar nilai tunai atau nilai wesel saat ini atau present value. Nilai tunai adalah nilai nominal wesel pada tanggal jatuh tempo dikurangi bunga atau diskonto yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman selama jangka waktu wesel. Contohnya, misalkan CV Progo menandatangani wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 10.400.000, jangka waktunya 4 bulan. Pada Bank Duta Pertiwi, nilai tunai wesel adalah dengan mendebet kas sebesar 10 juta dan mendebet diskonto utang wesel sebesar 400.000. Kemudian mengkredit utang wesel sebesar 10.400.000. Kemudian untuk mencatat bunga wesel dengan lamanya 3 bulan, maka jurnal penyesuaiannya dengan mendebet 300.000 beban bunga dan mengkredit 300.000 diskonto utang wesel. Dengan adanya jurnal penyesuaian di atas, maka saldo akun diskonto utang wesel tinggal 100.000. Dari 400 dikurangi 300.000. Pada tanggal jatuh wesel, akun diskonto utang wesel akan bersaldo 0 dan utang wesel menunjukkan nilai jatuhnya. Jurnal yang harus dibuat pada tanggal 1 Februari 2013 untuk mengakui bunga 1 bulan dan pembayaran utang wesel adalah sebagai berikut. Dengan mendebet utang wesel sebesar 10.400.000 dan mendebet beban bunga sebesar 100.000, lalu mengkredit diskonto utang wesel sebesar 100.000 dan mengkredit kas sebesar 10.400.000. Maka jurnal di atas mengakui bunga untuk bulan Januari 2013 sebesar 100.000 dan sekaligus mencatat pelunasan utang wesel beserta bunganya sebesar 10.400.000. Perbandingan wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Pada beban bunga sama, yaitu dengan nominalnya 300.000, tetapi pada neracanya terdapat perbedaan. Pada utang wesel dari wesel berbunga belum ditotal dengan bunganya, tetapi di wesel tidak berbunga sudah ditotal dengan bunganya, namun terdapat pengurangan di diskonto weselnya. Jadi kalau ditotal sama aja 10.300.000. Tarif pajak ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga jual pihak penjual atau pabrikan. Memungut pajak tersebut dari pembeli pada saat penjualan terjadi dan secara periodik, biasanya secara bulanan menyetorkan ke kas negara. Dengan demikian, pajak yang dipungut dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara ditinjau dari pihak penjual, merupakan utang kepada negara yang disebut utang pajak atau PPN. Sebagai contoh, misalkan pada tanggal 25 Maret 2012, PT Kelut menjual barang seharga 10 juta atas penjualan barang tersebut. PT Kelut memungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Kelut atas transaksi penjualan di atas adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu dengan mendebet kas sebesar 11 juta, lalu mengkredit penjualan sebesar 10 juta, lalu mengkredit utang PPN sebesar 1 juta.
utang dividen adalah kewajiban perusahaan untuk membayar dividen yang telah diumumkan kepada pemegang saham, tetapi pembayarannya belum dilakukan. Utang ini muncul ketika rapat umum pemegang saham RUPS atau direksi memutuskan pembagian dividen. Dengan contoh soal seperti PPT di atas. Dengan pencatatan akuntansi, saat pengumuman dividen 15 Desember 2024, beban dividen berada di bagian debit dengan nominal 100 juta rupiah, utang dividen berada di bagian kredit dengan nominal 100 juta rupiah. Saat pembayaran dividen 15 Januari 2025, utang dividen berada di bagian debit dengan nominal 100 juta rupiah, kas atau bank berada di bagian kredit dengan nominal 100 juta rupiah. Jadi, saldo utang dividen per 31 Desember 2024 100 juta rupiah karena belum dibayar hingga akhir tahun. Utang garansi. Utang garansi adalah kewajiban yang dicatat perusahaan untuk mengantisipasi biaya garansi atas produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Biasanya, perusahaan yang memberikan garansi mencatat perkiraan biaya untuk menangani klaim gratis di masa depan. Dengan pencatatan akuntansi, saat mencatat cadangan garansi akhir tahun 2024, beban garansi berada di bagian debit dengan nominal 100 juta rupiah. Utang garansi berada di bagian kredit dengan nominal 100 juta rupiah. Sedangkan, saat klaim garansi dibayar, misalnya 60 juta rupiah, utang garansi berada di bagian debit dengan nominal 60 juta rupiah. Kas atau bank berada di bagian kredit dengan nominal 60 juta rupiah. Jadi, saldo utang garansi per 31 Desember 2024, 100 juta dikurang 60 juta sama dengan 40 juta rupiah, kewajiban yang belum direalisasi. Perbedaan antara utang dividen dan utang garansi. Utang dividen lebih fokus pada pembagian laba kepada pemegang saham, sedangkan utang garansi fokus pada kewajiban memenuhi garansi pelanggan atas produk atau jasa yang cacat atau rusak. Pendapatan diterima di muka. Penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli harus diperlakukan sebagai utang karena penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di waktu yang akan datang. Pencatatan atas penerimaan pendapatan di muka dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila perusahaan menerima pembayaran di muka dari pembeli, maka akun kas di debit dan akun utang yang disebut pendapatan diterima di muka di kredit. Yang kedua, apabila barang telah dikirimkan atau jasa telah diberikan, maka akun pendapatan diterima di muka di debit dan akun pendapatan di kredit. Sebagai contoh, misalkan pada tanggal 1 Desember 2012, CV Serayu menerima pesanan 400 buah kursi kuliah dari PT Merbabu dengan harga 100.000 per buah. Pada tanggal tersebut, PT Merbabu membayar uang muka sebesar 25 juta. Jumlah yang dibuat oleh CV Serayu untuk mencatat penerimaan kas di atas adalah dengan mendebet kas sebesar 25 juta, kemudian mengkredit pendapatan diterima di muka dengan nominal 25 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember, CV Serayu menyerahkan 100 buah kursi sebagai penyerahan tahap pertama. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat dari 100 buah kursi yang sudah diserahkan adalah sebagai berikut. Dengan mendebet pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta dan mengkredit penjualan sebesar 10 juta. Selain jurnal di atas, CV Serayu juga membuat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan dan pengurangan persediaan. Misalnya, harga pokok per kursinya yaitu 60.000 sebagai berikut. Dengan mendebet harga pokok penjualan sebesar 6 juta dan mengkredit persediaannya sebesar 6 juta. 6 juta ini didapat dari 60 dikali 100. Selanjutnya ada utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun ini. Seringkali perusahaan mempunyai kewajiban jangka panjang yang sebagian diantaranya akan jatuh tempo atau harus dibayar dalam waktu tidak lebih dari setahun sejak tanggal neraca. Dalam neraca, bagian utang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dilaporkan dengan judul utang jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun. Contoh soalnya yaitu misalkan PT Kerinci pada tanggal 1 Januari 2010 menerima pinjaman jangka panjang dari Bank Nusantara. Pada tanggal tersebut ditandatangani sebuah promes yang bernilai nominal 25 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Dalam perjanjian ditetapkan bahwa promes tersebut harus diangsur pada setiap tanggal 1 Januari. Dan mulai diangsurnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar 5 juta rupiah. Apabila PT Kerinci menyusun neraca pada tanggal 31 Desember 2010, maka dalam neraca tersebut 1/5 bagian dari utang wesel di atas, yaitu 5 juta harus dilaporkan kewajiban jangka pendek, sedangkan sisa 20 juta rupiah dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami adalah kewajiban lancar merupakan utang perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Contohnya meliputi utang wesel, utang pajak, utang dividen, utang garansi, pendapatan terima di muka, dan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo. Kewajiban ini penting dikelola agar tidak melebihi aset lancar, karena dapat menyebabkan masalah likuiditas. Penyajian kewajiban lancar dilakukan di bagian pasifa pada neraca.